Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Awalia Putri Bahtiar. Saya dari kelas 11-3. Di sini saya akan menceritakan kisah atau riwayat hidup dari seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Syiah Kuala dalam bahasa Aceh yang artinya Syekh Ulama di Kuala. Selanjutnya masa muda dan pendidikan. Syekh Abdul Rauf Singkil lahir di Singkil, Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar, dengan berguru pada seorang ulama besar yaitu Abdul Al-Qadir Al-Maurir. Selanjutnya adalah hasil karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sepanjang hidupnya, tercatat Syiah Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan Tarjuman Al-Mustafid atau penerjemah pemberi faedah adalah kitab tafsir Syiah Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun, di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syiah Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu, Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Diyakini banyak kalangan, tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdul Rauf As-Singkili kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam, Seulimum Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Teuku Ibrahim Alfian berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik yang berdasarkan hasil penelitian Al-Yasa Abu Bakar. Disebutkan dalam tulisan itu, karya tulis As-Singkili kurang lebih mencapai 36 buah kitab. Bahkan salah satu kitab yang dikarangnya diabadikan oleh Profesor A. Mesingke dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa Koninklijke Academic Delft Leiden. Di dalam buku tersebut diulas isi kitab As-Singkili yang berjudul Mi'raj At-Tulab fi Tahsil Ahkam Asyariah di Al-Malik Al-Wahhab. Selanjutnya adalah Mufti Kerajaan. Syekh Abdul Rauf As-Singkili selain sebagai penulis yang produktif, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dipercayakan sebagai Mufti Kerajaan Aceh pada masanya. Pengaruhnya sangat besar dalam mengembangkan Islam di Aceh dan meredam gejolak politik di kerajaan tersebut. Salah satu kebijakan populis pada abad pertengahan adalah restunya terhadap pemerintahan ratu-ratu di Aceh. Selanjutnya adalah Tarekat Syatariah. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menurut Syekh Muhammad Naqwib Al-Atas, Syekh untuk Tarekat Syatariah Ahmad Al-Kushoshi adalah salah satu gurunya. Nama Abdul Rauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariah di Indonesia.
Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwar At-Tanzil wa Asror At-Ta'wil, yang pertama kali diterbitkan di Istanbul tahun 1884. Selanjutnya adalah pengajaran dan karya. Syekh Abdurrauf Asingkili ia diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syatariah yang diperolehnya. Murid yang berguru kepadanya banyak dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Azyumardi Azra menyatakan bahwa banyak karya-karya Abdurrauf Asingkili yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah Mi'raj al-Tulab fi Tashil Mawa'iz al-Badirifat, Al-Ahkam al-Syairiah, Limalik al-Wahhab, karya di bidang fikih atau hukum Islam, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Tarjuman Al-Mustafid merupakan naskah pertama tafsir Al-Quran yang lengkap berbahasa Melayu. Terjemahan hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Mawa'iz Al-Ba'di berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Terus Tanbih Al-Masyi merupakan naskah tasawuf yang memuat pengajaran tentang martabat 7. Kifayat Al-Muhtajin ila Masyroh Al-Muwahhidin Al-Qailin bi Wahdatil Wujud, memuat penjelasan tentang konsep Wahdatul Wujud. Selanjutnya ada Daqaiq Al-Huruf, pengajaran mengenai tasawuf dan teologi. Selanjutnya adalah wafat Syekh Abdurrauf As-Singkili, meninggal dunia pada tahun 1693 dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Dea Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilakapkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala atau Unsyiah. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Selanjutnya, keberadaan makam Syekh Abdurrauf Asingkili dipercaya memiliki 2 makam. Satu berada di Desa Dea Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Satu lagi di Desa Kilangan, Singkil. Makam di Singkil berada di bibir Krueng, Singkil, banyak peziarah mendatangi makam ini, baik dari Aceh maupun dari luar seperti Sumatera Barat. Sementara di Banda Aceh, lokasi makam Syiah Kuala berada di pinggir Selat Malaka. Seperti halnya di Singkil, lokasi makam ini juga banyak dikunjungi peziarah. Bahkan, makam dijadikan sebagai lokasi wisata religi di Tanah Rencong oleh pemerintah daerah. Nah, teman-teman semuanya, mungkin segitu saja penjelasan kisah atau riwayat hidup atau biografi dari seorang tokoh ulama yang bernama Syekh Abdurrauf Asingkili. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau berbicara, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.